Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berkata, "Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin atau hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air." Bapak Ibu Saudara, satu hal yang dimiliki oleh semua manusia adalah memiliki kemampuan yang terbatas. Sepintar-pintarnya manusia, juga tidak akan akal dan pikirannya bisa menguasai segala sesuatu. Misalnya, seseorang sangat ahli di bidang anatomi, belum tentu akan memahami bidang otomotif. Seseorang yang sangat pandai matematika, belum tentu memahami tentang dunia fashion dan desain. Dan secanggih-canggihnya teknologi yang ada saat ini, yang adalah hasil dari pemikiran manusia, juga tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan ciptakan dan sediakan bagi kita. Jadi manusia begitu terbatas, punya begitu banyak titik kelemahan dan ketidakmampuan. Ada miliaran manusia hidup di dunia saat ini, tetapi tidak juga bisa memahami dan menyelami bumi tempat kita tinggal secara keseluruhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangankan untuk memikirkan hal-hal yang spektakuler, kemajuan teknologi, atau mungkin juga memecahkan misteri di bumi, terkadang atau mungkin sering, untuk menjalani hidup hari demi hari pun kita sering merasa tidak mampu. Rasanya begitu berat dan sulit, bahkan merasa mustahil untuk bisa merasakan hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera. Masalah begitu nyata di depan mata, begitu mendesak dan menekan, tetapi rasanya kita tidak mampu selesaikan, merasa tidak ada jalan keluar. Seperti yang dialami oleh para raja di dalam bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi. Yosafat, Raja Yehuda, dia bekerja sama dengan Yoram, Raja Israel dan Raja Edom untuk berperang melawan bangsa Moab. Dalam perjalanan, ternyata mereka tidak menemukan sumber air. Ini bukan perjalanan yang sebentar. Kita perhatikan pada ayat sebelumnya, ayat 9. Di sana dijelaskan bahwa kawanan kelompok ini mereka sudah berkeliling selama 7 hari perjalanan. Dan mereka tidak juga mendapatkan air untuk para tentara dan hewan yang juga mengikuti mereka. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang sangat berbahaya, sangat mendesak, yang sangat menguras energi para pasukan, apalagi di daerah padang gurun, di mana mereka bisa mendapatkan air. Maka mendapatkan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi mereka saat itu seperti sebuah kemustahilan. Lalu apa yang dilakukan? Nah, ketika itu hanya Raja Yosafat yang berinisiatif mencari seorang nabi untuk meminta petunjuk dari firman Tuhan. Karena memang Raja Yoram, Raja Israel itu hidupnya sangat jahat di mata Tuhan, dan Raja Edom adalah raja dari bangsa yang tidak menyembah Allah Israel. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Elisa, maka Nabi Elisa pun menyampaikan firman Tuhan untuk menolong ketiga raja ini. Ayat 17 dikatakan, "Gak akan ada angin, gak akan ada hujan, tetapi lembah akan penuh dengan air untuk semua tentara dan hewan yang ada." Dan dilanjutkan Elisa, "Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan." Bapak Ibu Saudara, kemustahilan bagi manusia ternyata hanyalah perkara yang ringan bagi Tuhan. Raja Yosafat, dia datang kepada Tuhan, mencari petunjuk Tuhan, bergantung pada Tuhan,
Dan dengan nyata dia pun mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan pertolongan itu juga dinikmati oleh orang-orang yang ada bersamanya. Dan Tuhan yang sama yang disembah oleh Raja Yosafat juga adalah Tuhan yang kita sembah sekarang. Dengan demikian, kuat kuasa Tuhan itu juga berlaku bagi kita. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rasakan begitu mustahil dan tidak mungkin ada jalan keluarnya. Ingatlah bagaimana kuat kuasa Tuhan yang bisa memberikan jawaban dalam cara yang tidak kita duga itu bisa terjadi. Biarlah kita menantikan pertolongan Tuhan dengan mengerjakan bagian kita. Terus datang pada Tuhan dalam segala situasi. Membangun relasi dengan Tuhan dan hidup di dalam terang firman Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab pergumulan hidup kita, biarlah kita melihatnya juga sebagai panggilan Tuhan untuk kita semakin percaya dan semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi jikapun Tuhan belum menjawab atau tidak menjawab seperti yang kita harapkan, terus dekat dengan Tuhan supaya kita juga semakin memahami apa maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan kita melewati waktu-waktu sulit. Maka mari kita terus mengingat kemustahilan bagi kita itu ternyata hanyalah perkara ringan bagi Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang besar dan maha kuasa, dan dengan kuasanya kita tidak akan dibiarkannya jatuh tergeletak. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sebagai pengikut-Mu, sebagai orang-orang Kristen yang beriman kepada Kristus. Ampuni kami Tuhan, mungkin Engkau menemukan kami sebagai pribadi yang meragukan akan kuat kuasa-Mu. Mungkin kami sering merasa putus asa dan mustahil akan beban kehidupan yang kami alami saat ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Bahkan kemustahilan bagi kami manusia yang terbatas ini, itu hanyalah sebuah perkara ringan di hadapan-Mu. Kami mau percaya akan ini Tuhan. Kami mau imani bahwa Engkau Allah mampu melakukan segala sesuatu. Dan bila Engkau pun boleh terus membimbing kami, Roh Kudus boleh terus menuntun kami, untuk kami pun boleh terus menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Engkau. Bantu kami Tuhan yang lemah ini, tolonglah kami untuk Engkau menemukan kami sebagai pengikut yang percaya bahwa Engkau itu mampu dan berkuasa. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.